warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi ya di pertemuan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dian Uswatun Prasana. Di kesempatan kali ini kita akan belajar untuk mata kuliah dasar membaca ya. Hari ini kita akan fokus pada materi tentang jenis-jenis membaca ya. Ya, jadi kegiatan membaca itu ternyata ada berbagai macam jenis ya. Nah, secara garis besar membaca itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada membaca nyaring, kemudian yang kedua itu ada membaca dalam hati ya. Membaca nyaring, apa itu membaca nyaring? Membaca nyaring berarti kita itu melakukan kegiatan membaca dengan cara diucapkan begitu ya, jadi dibunyikan. Kita bisa orang lain bisa mendengarkan apa yang kita baca gitu ya. Nah, kira-kira praktiknya seperti apa? Bisa misalnya Anda praktik pidato, atau mungkin Anda berpuisi, membaca dongeng dan lain-lainnya. Itu beberapa contoh praktik membaca nyaring. Terus yang kedua ada membaca dalam hati. Jadi membaca jenis ini berarti kita membaca tapi tidak dibunyikan gitu ya, tapi dalam hati saja ya. Nah, untuk jenis ini ada beberapa jenis lagi ya. Yang pertama ada membaca ekstensif, kemudian yang kedua ada membaca intensif ya. Kalau ekstensif berarti itu X keluar gitu ya. Jadi kita itu membaca sekilas untuk bisa memahami isi bacaan secara cepat. Itu ekstensif. Jadi kita membaca untuk mau memahami isinya, gagasan utamanya. Itu yang ekstensif. Tapi kalau intensif di dalam berarti kita itu membaca dengan betul-betul bisa paham isinya secara keseluruhan, bisa dipahami secara mendalam makna yang terkait dalam bacaan itu. Itu yang membaca intensif. Nah, untuk membaca ekstensif sendiri itu ada beberapa bagian lagi ya. Ada membaca survei, membaca cepat, dan juga membaca jangka. Membaca survei, nah misalnya begini. Ketika kita mau melaksanakan kegiatan membaca, itu biasanya kita akan mensurvei isi bacaan itu ya. Misalnya begini, Anda datang ke toko buku, terus Anda pasti akan melihat, oh ini buku judulnya apa. Nah, Anda akan melakukan survei dulu. Misalnya ini, Anda ngecek ini judulnya apa, ini yang nulis siapa, terus kira-kira ini sinopsisnya seperti apa sih gitu ya. Jadi itu nanti ketika setelah melakukan survei, Anda akan memutuskan apakah akan membaca buku itu atau tidak gitu ya. Jadi itu membaca survei, kita membaca dulu sekilas di awal untuk memahami isinya. Terus yang kedua ada membaca cepat ya. Berarti kita melakukan membaca secara cepat. Ada dua jenis ini ya, ada membaca scanning atau memindai, ada juga membaca skimming atau sekilas ya. Kalau scanning berarti misalnya begini, kita ingin tahu suatu informasi, terus kita membaca per bagian. Nah, kalau kita menemukan yang kita cari, kita akan berhenti. Itu namanya scanning ya. Misalnya Anda mau membaca kamus ya. Anda kalau misalnya mau mencari sebuah kata gitu kan, Anda kan buka kamus ya, buka kamus. Anda misalnya, oh saya mau mencari kata salindia. Nah, Anda akan mencari yang bagian huruf S. Anda cari yang bagian S, A, seperti itu ya. Ketika ketemu kata salindia, Anda akan berhenti, selesai. Itu namanya membaca scanning ya. Terus yang kedua ada membaca skimming atau sekilas ya. Namanya skimming berarti kita hanya membaca secara sekilas saja ya. Misalnya mungkin Anda membaca sebuah berita gitu kan. Ketika Anda membaca berita, Anda menemukan oh ini tempatnya di sini, oh ini pelakunya begini, itu kan sudah selesai gitu. Jadi tidak ada tindak lanjut lagi. Itu namanya membaca sekilas ya. Nah, itu yang membaca cepat. Terus ada lagi membaca dangkal. Kenapa kok namanya membaca dangkal? Karena kita membaca itu tidak berniat untuk mencari isinya secara mendalam. Kita hanya membaca untuk hiburan atau kesenangan semata ya. Misalnya apa? Nah, misalnya Anda ketika membaca komik gitu ya, atau mungkin membaca berita infotainment, nah itu kan Anda kan hanya membaca untuk hiburan saja, tidak untuk mendalam lagi gitu ya. Itu yang membaca dangkal. Nah, tadi beberapa bagian dari membaca ekstensif. Terus kita lanjut di membaca intensif ya. Nah, untuk intensif ini ada pembagian lagi ya, ada membaca telah isi dan juga ada membaca telah bahasa. Apa itu membaca telah isi? Jadi kita berusaha untuk menganalisis
paragraf, Anda terus menemukan ide pokok di paragraf itu, seperti itu ya. Membaca kritis, kita membaca, tapi tidak sekadar membaca saja ya, tapi dengan membaca itu kita akan melakukan tindak lanjut ya. Misalnya begini, Anda setelah membaca bukunya si A gitu ya, terus Anda membuat resensi dari buku itu misalnya, atau membaca artikel jurnal ilmiah si A, lalu Anda kemudian lanjut menulis artikel sejenis misalnya, itu masuk di membaca kritis ya. Terus membaca ide-ide, berarti kita membaca ide atau pendapat seseorang untuk kita temukan gagasan ide gitu ya. Misal kita membaca esai, opini gitu ya. Terus yang kedua ada membaca telaah bahasa ya. Ada membaca bahasa, ada membaca sastra. Membaca bahasa berarti kita bisa misalnya kita membaca dengan tujuan untuk menambah kosakata ya, atau menemukan makna-makna yang terkandung dalam setiap kata-kata yang kita temukan, bisa membaca bahasa. Terus yang terakhir ada membaca sastra, kita membaca berbagai macam jenis karya sastra, misal ada puisi, cerpen, novel, untuk dinikmati dan juga untuk diapresiasi. Nah itu dulu dari saya ya terkait dengan jenis-jenis membaca. Nanti akan lebih lanjut bisa dipraktikkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.